Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, kakak ada pantun. Bulan adalah bintangnya bumi, bersinar terang, sungguhlah indah. Judul pelajaran kita hari ini, meneladani kemuliaan dan kejujuran Rasul Allah. Nah, tentang kemuliaan dan kejujuran Rasul Allah, apa saja sih? Nah, mari kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Masuk ke pembahasan, jadi yang pertama akan kita bahas adalah pengertian iman kepada Rasul. Jadi apa sih beriman kepada Rasul? Jadi beriman kepada Rasul itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, sebagian ulama dan umat Islam ada yang berpendapat bahwa setiap Rasul sudah pasti untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Adapun Nabi yang tidak diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul ialah Nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu tetapi tidak wajib mengerjakan dan menyampaikan kepada umatnya. Adapun Rasul adalah orang yang menyampaikan, terpilih dan diangkat oleh Allah untuk menerima wahyu dan berkewajiban mengajarkan kepada umatnya. Dan khusus Rasul Muhammad SAW diwajibkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia dan syariatnya berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Adapun tugas para Rasul ialah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah, meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Kemudian sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Kemudian yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Adapun sifat-sifat para rasul, yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sidik yang artinya selalu berkata benar. Kemudian amanah yang artinya dapat dipercaya. Kemudian tablik yang artinya menyampaikan. Dan fatonah yang artinya cerdas. Kemudian adapun sifat rasul yang lainnya ialah sifat mustahil. Jadi sifat mustahil Rasul ada 4 juga, yaitu lawan dari pada sifat wajib. Yang pertama kazib atau artinya dusta. Jadi Rasul itu mustahil atau tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian sifat yang mustahil kedua adalah khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat baladah, yang artinya bodoh, lawan dari fatanah tadi. Kemudian selain sifat wajib, mustahil dan berikutnya adalah sifat jaiz. Adapun sifat jaiz yaitu adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, tidur dan sebagainya. Kemudian dari beberapa rasul, nabi dan rasul tersebut, ada rasul yang disebut dengan ulul azmi. Nah, di antara 25 rasul tersebut, ada 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut berpasang-pasangan. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namruz. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam, yaitu mukjizat yang diberikan adalah berupa tongkat beliau yang bisa berubah menjadi ular raksasa, tangan dapat mengeluarkan cahaya, serta dapat membelah laut merah. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, berupa mukjizat
dapat mengobati berbagai penyakit yang sukar disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizatnya berupa terbelahnya bulan menjadi dua dan dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Kemudian Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemudiannya sampai akhir zaman. Kemudian ada nama-nama Rasul yang harus diketahui. Sebenarnya Nabi dan Rasul ini jumlahnya banyak. Hanya saja yang wajib kita ketahui ada 25 yang tertera dalam layar tersebut, layar ini, yaitu ada Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir adalah apa sih hikmah beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul, seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, dan sebagainya. Kemudian umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Kemudian selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, alhamdulillah sudah kita simak bersama mengenai kemuliaan dan kejujuran Rasul-Rasul Allah yang bisa atau yang kita harapkan bisa ada pada diri kita untuk kita teladani dalam keseharian. Nah, kakak akhiri dengan pantun, menanam ubi bawalah cangkul, ladangnya luas di pinggir kali. Mari teladani sifat Nabi dan Rasul menjadi pribadi baik yang berbudi pekerti. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.